Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini aku mau sharing tentang cerita-cerita horor pas aku pondok di asrama tahfiz. Ya, em, di video sebelumnya aku udah cerita bahwa aku mondok di dua tempat, sorry, di dua tempat, yaitu di Bandung, dua-duanya di Mahat Quran Robani sama di Baitul Quran Darut Tauhid. Itu dan kejadian ini terjadi di sana gitu. Oke, siap. Lanjut. Ya, jadi cerita pertama itu adalah eh, pas aku di Mahat Quran Robani di tempat yang pertama. Ceritanya gimana? Ceritanya itu jadi emang eh santrinya saat itu belum banyak ya. Santrinya cuma dua. Santrinya cuma dua dan sisanya itu anak kosan. Jadi di sana juga nerima kosan. Waktu dulu ya, sekarang udah enggak. Jadi ada anak kosan, ada yang pondok tafis. Nah, tempatnya itu 5 lantai, 5 tingkat, gedung gitu, nggak terlalu besar gedungnya, rumah biasa, cuma emang 5 tingkat. Dan kita itu punya habits, kita selalu sholat eh, wajib berjamaah di musolah paling bawah lantai dasar. Nah, saat itu kita mau sholat maghrib, ya, sholat maghrib. Nah, teman aku itu nyamperin nih, nyamperin kan. Ada teman aku, eh, katakanlah A. Nah, si teteh A ini dia nyamperin ke tiap kamar. Jadi di sana itu eh, asramanya tempat tempat tinggalnya itu per kamar-kamar. Nah, sekamar itu penghuninya 2 orang karena ada 2 kasur. Tapi ada yang sendiri, ada yang berdua. Nah, jadi kalau mau sholat itu kita ngetok-ngetok dulu, manggil-manggil satu-satu. Nah, teh A ini dia ke kamar aku, ke lorong kamar aku. Jadi kamar aku itu di ujung lorong posisinya. eh ini kamar aku nih. Ini lorong kan, lorong. Ini kamar aku, ini tetangga aku. Ini di depannya juga ada kamar teman aku juga gitu. Ini ada kamar juga. Jadi ada 4 kamar kan di ujung lorong ini. Kamar aku, kamar B, kamar C, kamar kosong. Oke, kamar aku, kamar B, kamar C, kamar kosong. Kamar kosong ini nggak ada penghuninya dong, ya dong. Tapi pintu sama jendelanya selalu terbuka. Jadi aman lah ya kita lewat sana tiap hari nggak kenapa-napa gitu. Nah, si teteh A ini pengen masuk ke lorong aku ini, lorong kamar aku karena dia pengen nyamper aku, B sama si C gitu kan, pengen ngajak sholat bareng. Sholat maghrib. Ayo teh Put, teh B, teh C, sholat yuk, sholat maghrib yuk bareng-bareng. Terus ada yang nyaut itu teh Putnya lagi keluar gitu. Teh Putnya lagi keluar, ada suara kayak gitu. Terus oh lagi keluar, oh ya udah. Jadi ya udah deh, kita sholat duluan aja yuk. Mereka tuh si teteh A sama ya teman-teman yang lain turun aja ke bawah ke lantai dasar. Sebelum mau keluar tuh mau turun tangga ketemu aku. Ketemu aku sama si B ini. Jadi aku sama si B ini dari pagi itu kita ada acara ikut kajian di luar. Jadi kita izin keluar asrama pengen kajian. Dan pas banget maghrib itu baru mau pulang. Papasanlah sama teteh A dan teman-teman yang mau sholat tadi kan mau turun ke bawah. Eh, teh Put, loh ini teh B. Ada teteh B itu kan yang kamar di sebelah aku ini. Tadi aku nyamper ke kamar teh Put. Terus katanya teh Put nggak ada. Tapi emang kamarnya nyala lampunya. Kamar aku lampunya nyala. Terus aku pikir yang nyautin teteh B. Jadi ternyata dia kira pas nyamper aku terus ada yang bilang teh Putnya lagi keluar. Itu yang ngomong itu ya si B ini kan karena aku sama si B kamarnya deketan. Ternyata aku sama B sama-sama keluar dari pagi dan itu saat itu baru pulang. Hah? Tadi berarti suara siapa? Oh mungkin suara C kali ya karena C depan kan kamarnya di depan kamar aku mungkin dia dengar juga ketika aku dipanggil. Coba kita tanya C, C kita ketuk tuh kamarnya C, C.
Iya kenapa Kak? Dia baru keluar dan keadaan baru ngantuk-ngantuk gitu. Loh kamu tadi yang nyaut bukan? Apaan? Aku baru bangun, aku nggak nggak sholat dan jadi baru bangun juga. Apa? Kenapa? Hah? Jadi semua bingung itu suara siapa? Karena emang nyata banget. Teteh A itu bilang dia dengar dengan jelas. Iya, Teh Putih lagi keluar. Ada suara kayak gitu. Dan sampai sekarang kita nggak ada yang tahu itu suara siapa. Saat dengar itu, aku langsung, hah? Aku langsung lari ke kamar aku justru. Aku langsung lari ke kamar aku buka pintunya karena emang lampunya udah nyala ya. Aku buka pintunya, aku teriak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil deg-degan juga ya, sambil parno. Cuma yaudah disalamin aja, insya Allah eh, makhluk halus itu kan keluar ya kalau kita salam. Jadi udah aja, udah dibuka lebar kita ketawa-ketawa awkward gitu. Itu cerita pertama. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu itu suara siapa. Oke. Sekarang cerita kedua. Nah, cerita kedua ini kejadiannya pas aku udah di Robani. Robani. Pas aku udah di Darut Tauhid. Tapi yang ngalamin bukan aku, tapi temen eh yaitu ustazah aku gitu kan. Temen ustazah aku dan ustazah aku. Pusing, ya pokoknya bukan aku. Jadi ustazah aku ini ke asrama kan, ke asrama tempat yang aku mondok, ngajak temennya bukan ustazah, temennya teman biasa lah. Jalan aja berdua masuk ke siang-siang tuh padahal. Terus emang kata ustazah aku, temennya dia ini bisa lihat makhluk halus. Nah akhirnya eh, pas lagi ngobrol-ngobrol aja gitu di asrama, ustazah aku kepo nanya ke temannya, kamu beneran bisa lihat makhluk halus? Iya, katanya gitu kan. Terus di sini ada nggak? Ustazah aku nanya di asrama itu ada makhluk halus atau enggak? Terus kata temennya ada, ada ternyata. Ada, tapi pada ngaji. Iya, jadi asrama tahfiz tempat aku tinggal itu ada banyak juga. Cuma pada ikutan ngaji. Masya Allah ya, merinding nggak? Itu ya, itu. Sekarang cerita ketiga. Ya, cerita ketiga ini yang ngalamin ya pokoknya gitu. Jadi kan kita halaqah Quran mulu kan ya. Kalau di asrama tahfiz itu kerjaannya halaqah Quran. Nah, pas malam itu kita juga masih halaqah Quran, cuma mandiri. Artinya nggak sama ustazahnya. Jadi kita masing-masing kumpul eh, baca doa bareng terus nyebar terserah mau tilawah atau mau murojaah. Nah, aku duduk deket teman aku beberapa orang. Terus aku mau murojaah surat Al-Jin. Al-Jin ya. Membaca surat Al-Jin, emang ada kata-kata jinnya ya, itu tentang jin. Terus teman aku kayak, ih Teput jangan baca itu malam-malam. Aku tuh kalau baca juz 29 itu selalu ngelengkapin surat itu teh. Kenapa? Kan aku bingung ya. Kenapa gitu susah? Enggak susah. Terus kenapa dilengkapin? Iya, coba Teteh baca arti surat itu deh, ayat sekian. Iya, jadi salah satu ayatnya ya ternyata pas aku baca artinya eh, kan ayat pertama itu Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Eh, udah ya itu. Nah, ini artinya adalah katakanlah hai Muhammad telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, jin-jin itu, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami.
Itu. Jadi dia takut baca surat Al-Jin malam-malam karena itu tadi eh, ada kalimat jin itu berkumpul ketika mendengarkan Al-Quran. Nah, merinding nggak teman-teman? Kalau aku pribadi justru nggak merinding ya. Justru Masya Allah gitu ya, jadi takjub. Ya coba dia takut gitu. Jadi ini bukan tentang horor ya, tapi ya biar tentang jin aja. Oke, video ini dibuat bukan buat nakut-nakutin teman-teman sama jin, sama makhluk halus, sama hantu, tapi untuk kita ambil ibrahnya, ambil hikmahnya. Terbukti mereka memang ada. Sebagai muslim kita harus percaya. Tapi teman-teman jangan takut, kita nggak boleh takut. Karena kenyataannya apa? Mereka nggak bisa kan membahayakan kita. Tadi aku dengar, bukan, teman aku dengar suara di kamar aku. Terus apa? Pokoknya kita nggak pernah ada yang ngalamin. Terus tadi di asrama ternyata banyak, tapi mereka pada tilawah, pada ikutan ngaji malah ternyata. Itu artinya apa? Mereka nggak bisa memberikan mudarat atau membahayakan kita tanpa seizin Allah. Tentunya tanpa kita ganggu. Jadi kalau kita nggak ganggu, mereka juga nggak akan ganggu. Fair. Tuh, jadi jangan takut mereka akan muncul juga. Tetap percaya aja sama Allah, tetap minta tolong ke Allah. Semoga kita nggak dikasih lihat yang kayak gitu-gitu. Semoga Allah jaga akidah kita. Nah tadi dari surat Al-Jin itu sebenarnya hikmahnya apa? Aku nggak tahu tafsirnya ya, karena bukan ahli tafsir. Tapi aku dapat hikmahnya itu kayak jin aja pas dibacain Quran mereka tuh menyimak. Bahkan mereka tuh eh, takjub dengan Al-Quran yang menjadi petunjuk, yang menjadi kebenaran, dan mereka mengimani Quran itu. Jin aja kayak gitu. Kalau kita, kadang kita malas, kadang kita eh, capek ya dengar nasihat-nasihat agama. Kita eh, males tilawah, males interaksi dengan Quran. Padahal jin aja menyimak. Gitu. Masya Allah ya. Itu aja. Semoga gak serem. Karena emang ini bukan video serem. Semoga dapat hikmahnya. Eh, Semoga bikin kita semakin yakin kebesaran Allah. Semakin perkuat interaksi dengan Quran. Karena tadi jin aja takjub. Masa kita nggak takjub sih? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.